Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang peningkatan koordinasi dan ketegasan pemerintah dalam menghadapi virus corona di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama tentang pendahuluan bahwa kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo ini pertama kali diketahui ada pasien positif pada tanggal 26 Maret 2020 sejumlah 5 orang, dan bisa dilihat di sini bahwa grafiknya dari hari ke hari semakin naik, di mana jumlah positif digambarkan dengan warna oranye. Dalam data tanggal 15 Mei 2020 diterangkan bahwa jumlah positif COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 281 orang. Selanjutnya di sini ada peta persebaran COVID-19. Saya mengutip dari web covid19.sidoarjo.go.id tertanggal 16 Mei 2020, di mana hampir sama datanya. Terkonfirmasi positif sejumlah 281, yang sembuh ada 17 orang, dan meninggal berjumlah 30 orang. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Sidoarjo dalam menghadapi COVID-19. Secara garis besarnya, kelompok kami mengambil ada 3 kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, tertanggal 27 Maret 2020 telah diberlakukan kawasan physical distancing yang meliputi Jalan Ahmad Yani dan Jalan Cokronegoro. Kawasan physical distancing ini berlaku mulai jam 21.00 hingga 04.00. Yang kedua, Pemkab Sidoarjo mengeluarkan inovasi berupa penyemprotan disinfektan dengan menggunakan drone. Informasi tersebut kami sadur dari berita tertanggal 28 Maret 2020. Lalu selanjutnya, pemerintah Sidoarjo juga telah menyiapkan balai latihan kerja apabila jika ada pemudik dari luar kota yang akan kembali ke Sidoarjo. Namun kebijakan ini diambil sebelum adanya larangan mudik yang resmi oleh pemerintah pusat, di mana Presiden Jokowi telah melarang seluruh orang di Indonesia untuk mudik pada tanggal 20 April jika saya tidak salah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang realokasi APBD. Baik, selanjutnya adalah dampak dari COVID-19 di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama adalah adanya kebijakan realokasi anggaran pendapatan belanja daerah. APBD Pemkab Sidoarjo sendiri telah dilakukan beberapa program, yaitu yang pertama ada realokasi anggaran pengerjaan fisik Frontex sebesar 60 miliar dan 12 miliar dari program CDB dan BDSA. Yang kedua adalah anggaran dana juga sebesar 6 miliar. Kemudian yang ketiga adalah anggaran mudik bersama di Hari Raya Idul Fitri sebesar 754 juta. Kemudian ada anggaran pembangunan fisikalisasi di wilayah barat Kabupaten Sidoarjo yang berada di Kecamatan Krian sebesar 12 miliar. Kemudian ada anggaran dana insentif di daerah sebesar 12 miliar. Kemudian yang terakhir adalah anggaran pengembangan kawasan industri sepatu di Krian sebesar 450 juta. Next.
kebijakan yang berdampak dari COVID-19 rencana keuangan di Kabupaten Sragen dalam dokumen RPJMD tahun 2016 sampai 2021 terdapat perubahan yaitu refocusing RPJMD dan semula difokuskan pada 5 bidang yaitu SDM, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, kemudian pengembangan potensi daerah, kemudian inovasi dan yang terakhir adalah peningkatan daya saing ekonomi sesuai dengan musyawarah perencanaan pembangunan nasional pada 30 April 2020 bahwa pemerintah menyarankan untuk refocusing RPJMD ke 3 bidang yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua cari pengaman sosial, dan ketiga adalah stimulus ekonomi. Jadi cari pengaman sosial sendiri di wilayah Pemkab Sidoarjo direncanakan bagi sebagus sebanyak 135.000 rumah tangga miskin selama 2 bulan dengan 2 kali penyaluran. Untuk kebijakan cari pengaman sosial ini diperkirakan anggarannya menelan sebesar 400,5 miliar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Suruhi. Selanjutnya ada perbandingan antara penanganan COVID di Kota Bogor dan di Sidoarjo. Baik, penanganan COVID-19 di Kota Bogor dan di Sidoarjo secara garis besar sama, baik kedua kota sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Di Kota Bogor sendiri, PSBB dimulai pada tanggal 15 April. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, PSBB dimulai pada tanggal 28 April. Hasil dari PSBB sendiri di Kota Bogor bisa menurunkan jumlah kasus COVID-19, bahkan pada tanggal 7 Mei sudah mencatatkan 0 kasus. Sedangkan PSBB di Sidoarjo sendiri yang termasuk dalam Surabaya Raya hasilnya justru tidak berdampak pada penurunan kasus COVID di Sidoarjo. Jumlah kasus justru meningkat. Data terakhir menyebutkan Kota Bogor memiliki 94 kasus positif, 14 meninggal dan sembuh terdapat 18. Sedangkan Kabupaten Sidoarjo terdapat 170 orang positif, 18 meninggal dan 14 sembuh. Next, please. Perbedaan keberhasilan antara penanganan COVID-19 di Kota Bogor dan Sidoarjo dipengaruhi oleh beberapa hal. Edward menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada saat era krisis. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua disposisi, yang ketiga ada sumber daya, dan yang terakhir ada struktur. Yang pertama komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting karena adanya komunikasi ini akan tercipta suatu informasi yang jelas dan konsisten. Kejelasan dari informasi ini akan mempercepat proses penanganan kasus. Yang kedua ada disposisi. Disposisi ini merupakan sikap dari para implementator kebijakan. Dalam hal ini juga termasuk pemerintah dan juga masyarakat. Yang ketiga ada sumber daya. Sumber daya di sini baik sumber daya manusianya, yaitu tenaga kesehatan, ada juga anggaran dan juga fasilitas-fasilitas penunjang kesehatan. Yang terakhir ada struktur. Struktur di sini terkait
dengan organisasi pelaksana kebijakan. Next, Bril. Rekomendasi kebijakan dari tulisan kami ada dua, yakni peningkatan ketegasan pemerintah dan juga peningkatan koordinasi. Yang pertama, peningkatan ketegasan pemerintah. Ketegasan di sini diperlukan pada saat pemberlakuan PSBB. PSBB yang telah dijalankan pada saat ini masih belum ada ketegasan, sehingga masih banyak ditemukan warga yang berkeliaran di malam hari dan sebagainya, sehingga pemerintah perlu meningkatkan ketegasannya dalam melaksanakan PSBB ini. Yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi ini baik secara horizontal maupun vertikal. Koordinasi juga harus dilakukan pemerintah baik dengan instansi pemerintah daerah, instansi daerah lainnya maupun dengan sektor privat maupun masyarakat. Sebagai contoh adalah koordinasi dengan pengelolaan pasar atau perusahaan yang tetap beroperasi pada masa pandemi ini. Pemerintah harus bisa berkoordinasi dengan pihak tersebut dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga kegiatan tersebut bisa terhindar dari risiko penularan virus ini. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.